Ini merupakan problem yang sangat umum, yaitu staf yang sudah menguasai dapur penyusunan paket wisata, tahu pricing, kenal supplier, bahkan karakter klien, begitu mereka punya modal sedikit saja buka usaha sendiri di rumah mereka. Pertanyaannya, masihkah Anda percayakan bikin paket wisata kepada staf Anda? Hati-hati, kalian sedang menciptakan kompetitor tanpa sadar. Pengenalan fitur TCC V26.3. Yang pertama, data nama grup, jumlah peserta, dan kode wisata. Silahkan Anda tanyakan asal kota dari calon klien Anda, sebagai misal Jakarta. Gunanya adalah agar Anda dapat bisa menyesuaikan kebiasaan masyarakat Jakarta. Kemudian nama grup silahkan tulis. Teks ini adalah jumlah peserta. Anda bisa mengubahnya. Untuk di bawahnya, FOC adalah free of charge. Anda tidak perlu menanyakan, kecuali diminta. Kemudian untuk kode, silahkan sesuaikan. Selanjutnya untuk ETA adalah estimasi kedatangan atau estimation time arrival. Anda bisa menuliskannya, kebetulan saya menggunakan Excel versi Indonesia, sehingga ketika saya menulis 12 Desember 26 akan masuk ke short date. Namun, kalau PC Anda menggunakan versi English, tulisnya adalah 12 DEC 26. Saya kembalikan ke 12 DES versi Indonesia. Untuk total unit transportasi satu ini, secara otomatis akan terisi sesuai dengan jumlah yang ada di sini. Karena fitur TCC V26 ini sudah bisa melakukan rekomendasi ketika jumlah wisatawan di input sebagai misal 48, maka untuk komponen moda transportasi otomatis akan direferensikan menggunakan Big Bus. Namun, jika peserta Anda kecil 22, kita enter, maka TCC V26 ini akan langsung merekomendasikan dengan bis yang sangat pas. Anda selanjutnya, karena ini tidak menggunakan database, silahkan input secara manual, sebagai misal 2.500.000. Sedangkan untuk jumlah di sini merupakan autofill, termasuk jumlah hari. Kita perhatikan mengapa ketika di sini tertulis 3 hari 2 malam, akan tetapi sewa busnya hanya 2, karena di sini ada 1 hari tidak melakukan kegiatan apa-apa, sehingga menggunakan transfer in. Saya lebih menyarankan transfer in menggunakan mobil hotel atau Grab online, karena lebih murah daripada kita menyewa setengah hari dari moda transportasi awal. Jika di sini no, maka jumlah hari sewa akan otomatis mengikuti jumlah hari yang kita input di atas. Demikian juga ketika kita melakukan suatu input data bahwa di dalam 3 hari 2 malam ini ada sehari, contohnya di sini tidak membutuhkan transportasi, maka Anda cukup memilih without trans, pilih saja 1 hari. Perhatikan jumlah harinya 3, namun pada komponen sewa moda transportasi pertama otomatis jumlahnya 2. Kenapa demikian? Karena tadi sudah dikurangi 1 hari. Mari kita kembalikan ke tanpa without trans. Selanjutnya pada trans 2. Ini adalah fitur TCC yang sangat membantu Anda ketika menjumpai jumlah wisatawan yang nanggung. Sebagai contoh, bus kapasitas 50 seat, akan tetapi jumlah wisatawan Anda contohnya 54 atau 56. Maka di sini
TCC V26.3 ini akan langsung merekomendasikan jenis moda transportasi kedua untuk mengangkut sisanya yang ada di sini. 56. Pada C baris ke-46 otomatis merekomendasikan Innova Reborn untuk mengangkut sisa 6 orang ini. Anda bisa menginputnya sesuai dengan konfi tarif. Sekali lagi, mengapa ini saya tidak menggunakan database? Karena ini adalah merupakan solusi bagi Anda khususnya owner travel yang masih merangkap sebagai tour planner yang belum memiliki database. Jadi langsung bisa kerja. Lambat laun Anda pasti memiliki database sendiri ketika Anda sudah melakukan penawaran lebih dari 20 grup. Kita lihat lagi, sebagai misal 62 orang. Kita scroll, dia masih merekomendasikan 50 seat. Meskipun demikian, jika di kota Anda ada seat yang jumbo ini ya, 60, maka bisa dipilih secara manual seperti yang tertera di sini. Saya tidak akan merekomendasikan karena ini kurang nyaman. Tetapi jika klien Anda menghendaki harga paket wisata lebih murah, do it. Sisa 12 ini maka direkomendasikan ke komuter. Sekali lagi biar Anda semakin paham. Bagaimana kalau 65 orang? Maka sisa 15 ini langsung direkomendasikan dengan menggunakan ELF. Tugas Anda tinggal menginput saja harga sewa ELF berapa jumlahnya. Sekarang kita bahas mengenai tur aktivitas. Sebagai misal di sini ada permintaan 2 hari 1 malam untuk reuni sekolah favorit di Jogja ya. Silahkan ganti terlebih dahulu untuk D-nya dan berapa bermalamnya. Baru setelah itu siapkan notepad seperti ini. Ctrl C. Perhatikan di dalam menyusun notepad jangan sampai terlalu banyak karena kaitannya kita hanya akan bermain antara B sampai dengan C saja. Maka silahkan letakkan kursor pada kolom I ini ya. Kenapa harus kolom I? Karena di sini ada teks agar tidak terhapus. Kita tempel saja. Ctrl V, scroll ke bawah. Nah, di sini kita bisa melihat mulai dari 28 sampai 33 ini kita hapus. Klik kanan, delete. Baru setelah itu letakkan pada C9, Ctrl V. Yang ini boleh dihapus, del aja. Kita cek di bawahnya aman, tidak ada yang terhapus. Selanjutnya kita perbaiki untuk hari 1 dan 2. Yang 3 kita hapus. Yang 2 ini kita copy. Notifnya adalah letakkan pada sejajar dengan judul tour, yaitu Jogja Tour. Kemudian yang ini kita hapus. Kalau sudah demikian, jangan khawatir kalau untuk sarapan dan seterusnya ini tertutup, karena pada itinerary kita lihat ini sudah terbaca dengan sempurna. Baru kita perbaiki caranya, unbold seperti ini, tarik saja ke bawah. Boleh sampai bawah sini. Nanti kalau ini sudah kosong, tinggal, ini kan ada rumusnya ya. Ini teman-teman boleh delete saja. Hapus, sudah nggak ada. Ini masih ada, hapus lagi, cek lagi bawahnya. Kalau masih ada, silahkan dihapus saja. Sudah selesai, sudah tidak ada. Baru kita lihat. Hari 1 sudah benar, baru kita bold. Bisa kasih warna. Warnanya yang selaras ya. Kita ambil yang tajam. Kita sesuaikan yang ini. Bisa mulai dari sini
Tujuannya adalah agar space tidak kosong, sehingga nanti ketika kita kirim melalui PDF masih tetap cantik penampilannya. Untuk itinerary sudah selesai, kita kembali ke TC, kita perbaiki lagi untuk komponen. Cek dulu untuk transportasi 1 benar 2 hari. Kita lihat dulu apakah ada transfer in out. Sepertinya tidak ada. Ini 2 full day, sehingga di sini no transfer in maupun transfer out. Kemudian untuk yang without trans, posisinya benar, not available, sehingga total sewanya adalah sejumlah ini dikalikan quantity dikalikan 2. Bagaimana kalau jumlahnya? Namanya reuni kan susah sekali ya, bisa mengumpulkan 60. Kita ubah menjadi 30. Kita cek lagi. Bis yang direkomendasikan sudah 33, benar. Sekali lagi, Anda bisa menentukan bila mana mereka ingin big bus, silahkan pilih big bus atau sesuai pilihan mereka. Kemudian untuk additional transport yang kedua, karena jumlahnya 30 masih sisa, artinya tidak perlu ada tambahan transportasi yang kedua. Ini kita rapikan saja dengan no fill. Ini kita hapus. Cara menghapusnya, perhatikan blok saja. Pada data tool, validasi, klik OK, clear. Maka sudah lenyap dia. Tinggal satunya sini. Komponen bis sudah selesai. Kemudian kita bisa lihat pada Jeep Lavatur, dia otomatis Y. Lihat ya, ada rumus yang bisa Anda lihat di sini. Kenapa? Karena di sini ada Jeep Lavatur. Namun kalau ini dihapus ya, wisata Merapi contoh ya, maka Jeepnya sudah hilang. Tidak ada semua. Rumusnya ada di sini, silahkan Anda lihat sendiri. Kita kembalikan dengan wisata yang pakai Jeep, maka dia otomatis muncul. Jumlahnya pun sudah otomatis 10. Kenapa demikian? Karena pembagiannya 30 dibagi 3, 10 unit. Muncullah harga di sini. Oke. Sekarang Anda tinggal cek komponen di bawahnya. Mulai dari tour leader, jika ada tulis Y, jika tidak ada no. Demikian juga untuk dokumentasi. Tanyakan kepada klien Anda. Untuk video editor ini saya sarankan tetap ada, karena mengedit adalah bagian yang paling sulit dan perlu waktu khusus serta profesionalisme. Supporting unit bisa disesuaikan. Runner ini jika dibutuhkan tulis Y, maka dia akan muncul. Jika tidak, no. Yang lainnya silahkan sesuaikan. Kemudian untuk hotel, ini bisa dipilih sekali lagi, twin. Dia sudah serba otomatis, memudahkan kita untuk menentukan sesuai dengan pilihan dari klien Anda. Jumlahnya pun sudah otomatis sesuai. Perhatikan di sini. 8814. 8814. Food beverage ini mudah, silahkan disesuaikan saja. Ini tidak ada, tinggal tulis no. Yang lainnya sesuaikan saja. Jika ada permintaan tambahan, silahkan tulis secara manual di sini. Keterangannya apa dan biayanya berapa serta kuantitinya berapa. Dari sini kita bisa melihat untuk total keseluruhan pada komponen variable cost. Ini untuk fixed cost. Akhirnya kita bisa melihat kalkulasi atau tour costingnya pada halaman ini. Ini diperhatikan total variable cost
adalah penjumlahan dari sini. Margin profit silahkan tentukan. Agen komisi ada atau tidak. Dan di sini harus balance antara sel D119 dengan D132. Baru setelah itu kita klik itinerary. Anda tinggal mengedit di sini. 1 malam. Sesuaikan apa yang termasuk dan tidak termasuk. Oke, sudah siap. Silahkan kirim dalam bentuk PDF file, save as copy, ekstensinya pilih PDF. Jangan lupa di sini tulis nama klien Anda. Sangat cepat dan akurat.